Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Oke. Ya, jadi alhamdulillah sehat semuanya. Yang penting keadaan kita harus sehat ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita memulai materi pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar materi yang saya sampaikan bisa diterima oleh kalian ya. Oke, untuk memimpin doa silahkan Ibnu untuk memimpin doa kelasnya. Silahkan Ibnu. Silakan Ibnu. Oke, Pak. Oke. Arif. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Oke, yang pertama Niko ada. Hadir, Pak. Kemudian Nana ada. Ada, Pak. Kemudian Mahzan ada. Ada, Pak. Selanjutnya Rizky ada. Hadir, Pak. Kemudian Restu ada. Hadir. Oke, kemudian Fadli, ada Fadli. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Fajar ada Fajar. Hadir, Pak. Kemudian Ane, ada Ane. Hadir, Pak. Yang terakhir Ibnu ya. Ibnu ada Ibnu? Dia mimpin doa kan, Pak. Oke, Bapak lupa, sering lupa. Mohon maaf ya Ibnu ya. Karena biasanya untuk nama Ibnu itu nama yang paling ganteng, jadi Bapak sering lupa. Mohon maaf. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi untuk memupuk rasa cinta nasional kita. Jadi nanti Bapak pimpin, silahkan dipersilahkan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kebetulan Bapak sudah download ya. Nanti tinggal mengikuti saja. Ya. Sebentar. Oke, dimohon untuk berdiri ya. Apakah kedengaran anak-anak? Tidak kedengaran, Pak. Besarkan lagi, Pak.
selesai. Dimohon anak-anak untuk duduk kembali. Tadi suaranya tidak kedengaran ya semuanya ya? Tidak, Pak. Oh tidak, berarti ada Tidak, masalah Pak. dengan perangkatnya. Oke, Pak. di sini Bapak akan mengulas kembali materi yang sudah Bapak ajarkan minggu lalu, yaitu tentang sistem operasi jaringan. Apakah ada yang masih ingat tentang sistem operasi jaringan? Ada? Atau kan kalau misalkan belum ada yang ingat, nanti bisa kita paparkan bareng-bareng ya. Nanti saya paparkan, kalian nanti bisa menyimak. Oke. Dalam sistem operasi jaringan itu nanti terdapat ada jenis-jenisnya, kemudian fungsinya, kemudian ada tipe-tipenya, misalkan ada tipe Linux, kemudian tipe Linux itu ada turunannya apa saja, kemudian untuk Windows turunannya apa saja, kemudian apakah dia berbasis open source, apakah dia berbasis cloud source gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu karena Bapak di sini cuma dikasih waktu 50 menit saja ya, Nak. Jadi nanti kita persingkat saja waktunya. Jadi langsung saja saya tampilkan ya. Oke. Apakah sudah tampil semuanya? Sudah, Pak. Apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah ya. Tapi belum full screen, Pak. Sekarang sudah full screen belum ya? Sudah. Sudah. Oke, baik. Karena materi di sini adalah administrasi sistem jaringan, jadi Bapak cuma mengulas kembali materi sebelumnya karena untuk materi ASJ ini saya rasa banyak yang belum memahaminya karena berhubung beberapa sintak atau perintah-perintah yang sangat sulit untuk dimengerti. Oke, di sini Bapak tidak bermaksud untuk mengajari, jadi nanti kita belajar bersama-sama. Kalau misalkan nanti Bapak ada yang salah, nanti kalian boleh menanggapinya atau bersama teman-teman. Yang penting bukan menggibahnya ya, tapi nanti menanggapinya. Oke, langsung saja. Untuk KD-nya saya jelaskan saja ya, anak. Yang pertama ada menganalisis sistem operasi jaringan. Kemudian KD keterampilannya adalah melakukan instalasi sistem operasi jaringan. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui presentasi PowerPoint ini kalian dapat menjelaskan tentang sistem operasi, kemudian dapat menentukan spesifikasi hardware yang dibutuhkan, kemudian cara instalasi sistem operasi jaringan dan hasil instalasi sistem operasi jaringan serta dapat membuat laporan instalasi sistem operasi jaringan. Jadi nanti kalian membuat menjelaskan tentang sistem operasi itu apa, kemudian menentukan spesifikasinya. Misalkan untuk SOJ Linux Mint kita membutuhkan RAM berapa, kemudian hard disk berapa. Nah, setelah itu cara instalasinya, apakah harus menggunakan mode virtual, apakah harus menggunakan mode asli. Kalau mode asli tentunya kita tidak menggunakan aplikasi virtual lagi ya, Nak ya. Jadi langsung saja. Kemudian untuk tahap pengujian kita harus membuat laporan. Jadi nanti sejenis kayak resume atau langkah-langkahnya laporan tentang hasil yang sudah kalian praktekkan tentang instalasi sistem jaringan, yaitu tentang instalasi Linux Mint. Oke. Setelah itu ada pengertiannya di sini adalah sistem operasi jaringan merupakan satu jenis dari sistem operasi dengan tujuan untuk menangani masalah pada jaringan. Jadi sistem operasi jaringan ini agak sedikit berbeda dengan sistem operasi biasa seperti Windows, kemudian Android ya. Kalau untuk jaringan ini dia khusus untuk menangani jaringan yang dimana servisnya itu banyak ya, ada banyak-banyak servis layanan. Yang pertama adalah HTTP service, kemudian DNS service, kemudian ada webmail service, dan ada web server kemudian. Oke, setelah itu
ada fungsi sistem operasi jaringan, ada beberapa, yaitu ada 4. Yang pertama adalah untuk menghubungkan sebuah perangkat yang lainnya pada jaringan yang sudah dibuat dari sebelumnya. Kemudian nomor 2, pengelolaan sumber daya dari jaringan yang sudah dibuat. Kemudian untuk menyediakan keamanan pada jaringan agar multiple pengguna bisa terhubung ke suatu jaringan. Kemudian yang nomor 4, sebagai penyedia layanan tertentu pada perangkat yang telah terhubung dengan salah satu jaringan. Oke, kemudian untuk perkembangan sistem operasi jaringan tersebut ada beberapa ya yang saya pelajari. Ada sekitar 5 kalau nggak salah. Yang pertama ada Unix ya. Kalau Unix ini adalah perkembangan yang pertama atau sistem operasi jaringan yang pertama, yaitu adalah multi-user. Dia ciri-cirinya multi-user dan multitasking operating system. Itu artinya Unix ini, itu bisa menggarap satu pekerjaan, 2 pekerjaan dalam satu waktu. Dia multitasking. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah dibuat di Bell Laboratories pada awal tahun 1970-an, dan kebetulan Bapak belum lahir ini ya, Nak. Kemudian nomor 3, tidak user friendly. Untuk user friendly, untuk Unix ini sangat tidak user friendly ya, karena untuk user friendly itu adalah ciri-cirinya adalah memudahkan pengguna atau memudahkan user, seperti contohnya Windows, kemudian Android, itu adalah yang sudah user friendly. Berarti kalau misalkan Unix gimana Pak kalau tidak user friendly? Nah, kalau untuk Unix itu biasanya dia hanya berbasis teks saja, dan itu hanya teksnya teks buram gitu. Kemudian ciri-ciri yang keempat, trademark dari Unix sekarang dipegang oleh Open Group. Oke. Yang tadinya dipegang oleh Bell Laboratories sekarang dipegang oleh Open Group. Kemudian contohnya yaitu adalah Agnix, yaitu untuk pendidikan, kemudian ada Android, ada sistem BADA, kemudian ada Darwin, ada FreeBSD, kemudian ada Chrome OS, kemudian ada Linux, kemudian ada Mac, Apple, dan sebagainya. Oke, yang kedua ada Linux. Nah, Linux ini adalah turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system. Apa itu freeware? Jadi freeware itu bisa dikatakan aplikasi yang kita peroleh secara cuma-cuma atau gratis. Jadi kalau untuk di Windows, mungkin untuk mendownload sebuah CorelDRAW seperti yang dijelaskan oleh rekan saya, CorelDRAW mungkin harus kita download dulu gitu. Nah, kemudian kalau untuk di Linux itu tidak kita download. Aplikasinya atau platformnya itu sudah ada, tinggal kita install saja. Kita mau pasang atau tidak gitu. Bedanya seperti itu. Open source atau freeware. Kemudian ciri yang kedua, Linux dapat digunakan sebagai sistem operasi server dan klien. Ya, tentu saja. Ya, misalkan bisa dibuat server ya. Kita nanti bisa menginstal bin 9 atau DNS, kemudian kita bisa menginstal web server, kita bisa menginstal webmail server. Untuk kliennya gimana? Nah, untuk klien kita hanya bisa membuat menginstal seperti Windows atau berbasis GUI, hanya cuma sebatas ngetes saja gitu. Kemudian ciri yang ketiga untuk Linux adalah memiliki implementasi lengkap dengan arsitektur TCP/IP atau transfer control protocol atau internet protocol. Nah, biasanya orang-orang jaringan nih paham tuh TCP/IP itu apa. Misalkan kayak alamat IP 192, 108 dan sebagainya. Kemudian ciri yang keempat yang terdapat pada Linux adalah sejumlah layanan yang disediakan oleh Linux berbasis TCP tadi ya, itu bisa berupa web server, kemudian web proxy, webmail server, ada file sharing, kemudian ada email, ada DNS. Nah, untuk web server itu biasanya untuk semua Linux, OS Linux kita menggunakan perintah Apache. Bisa menggunakan Apache 2, bisa menggunakan Apache. Kemudian untuk proxy itu bisa menggunakan Squid. Kemudian untuk file sharing itu biasanya kalau untuk Linux itu menggunakan Samba, dan kalau untuk Windows biasanya sharing printer gitu. Kemudian untuk email ini ada SendMail, dan sebenarnya ada satu lagi yaitu menggunakan Squirrel Mail. Jadi kalau untuk Squirrel Mail
itu adalah bawaan Linux, itu webmail. Jadi ketika kita akan menggunakan email webmail, itu kita harus menuju ke halaman web dulu. Dia kalau Squirrel Mail dia logonya tupai. Kemudian ada DNS. Dan untuk DNS ini kita menyediakan mapping antara nama dan IP. Misalkan DNS Google 8.8.8 sebanyak 4 kali. Jadi kalau kita ngeping di DNS Google, kalau misalkan kita terkonek internet maka akan replay. Nah, berarti itu tandanya akan terhubung. Kemudian yang ketiga itu adalah ada novel network. Ciri-cirinya adalah yang pertama dahulu itu digunakan sebagai LAN-based network operating system. Kemudian dibuat oleh perusahaan Novell. Kemudian banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun 1990-an. Nah, untuk Novell network ini agak sedikit produk gagal ya Bapak Ibu karena sintaknya terlalu rumit untuk orang-orang yang tidak mahir dalam pemrograman atau sintak-sintak tersebut. Kemudian ada OS/2 yaitu yang ciri-cirinya yang pertama adalah 32 bit operating system yang dibuat oleh IBM dan Microsoft, tetapi sekarang dikelola hanya oleh IBM. Kemudian ciri yang kedua, dia itu mirip seperti Windows, tetapi mempunyai fitur yang dimiliki oleh Linux dan Xenix. Nah, ini adalah yang menarik ya. Jadi OS/2 ini dia tuh kolaboratif antara Linux dan Windows. Jadi dia bisa berbasis GUI atau Graphical User Interface, bisa juga berbasis CLI atau Command Line Interface gitu. Kemudian penggunaan IBM ini dihentikan di akhir tahun 2006. Lagi-lagi sama dengan Novell Network. OS/2 ini tidak bertahan lama anak-anak. Kemudian ciri yang keempat, IBM menggunakan Linux dan keluarga Windows. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Ia menggunakan dua kolaborasi. Kemudian yang terakhir ada Windows NT. Untuk Windows NT ini dibuat oleh Microsoft sebagai lanjutan OS/2 tadi yang mereka kerjakan. Kemudian ada versi dari keluarga Windows NT. Yang pertama ada Windows NT 35.1, kemudian ada Windows 2000, ada Windows Professional, Server, Advanced Server, Data Center, dan sebagainya. Yang terakhir ada Windows XP. Nah, ini termasuk kategori SOJ atau Sistem Operasi Sistem Jaringan yang berbasis GUI atau Graphical User Interface. Jadi kalau misalkan Pak, kok itu Windows termasuk? Iya, emang termasuk. Jadi tidak cuma Linux saja, cuma untuk Windows dia termasuk SOJ, tapi dia bukan open source, tapi closed source. Jadi ini masih berbayar. Jadi kalau kita menginstal Windows ini, kalau tidak ada cracknya, ya dia akan trial 30 hari gitu anak-anak. Jadi setelah 30 hari maka laptop akan blank hitam atau tidak ada wallpaper, kemudian tidak bisa apa-apa gitu. Mungkin hanya sebatas itu ya. Kemudian, nah ini adalah yang selanjutnya adalah jenis-jenis SOJ. Yang pertama ada closed source ya. Kemudian contohnya adalah Windows Server. Karena ini berbasis SOJ. Kemudian ada open source, itu ada Linux. Nah, sekarang Bapak mau tanya kepada kalian. Kalau ini bukan SOJ, sistem operasi biasa, selain Windows Server kira-kira apa? Ada yang tahu tidak? Kalau misalkan ini bukan SOJ, sistem operasi biasalah yang berbasis GUI, kira-kira ada yang paham atau tidak? Kalau misalnya ini bukan Windows Server lah, tapi dia berbasis closed source, ada yang paham? Fajar, mungkin? Windows 7, Pak. Ya, Windows 10, Pak. bisa dikatakan Windows 10, Windows 7 ya, karena dia bukan SOJ tapi sistem operasi biasa. Nah, kemudian untuk open source-nya Linux, contohnya apa saja kira-kira untuk Linux? Kan banyak tuh untuk Linux. Ada Debian. Red Hat, Pak, Red Hat. Ya, terus ada apa lagi mungkin? Ada Debian dan Deborah. Ada Debian, kemudian ada OpenSUSE, kemudian ada
Linux Mint ya. Ubuntu. Ya, ada Ubuntu, Pak. Ubuntu juga. Nah, dari beberapa jenis yang tadi, yang Bapak ambil adalah untuk yang Linux Mint. Jadi untuk Linux Mint saya rasa agak sedikit mudah, mungkin mudah dimengerti juga. Karena kalau untuk install Debian, Ubuntu dia membutuhkan CD yang banyak atau lebih dari satu. Nah, gitu. Bapak bisa lanjut ya. Nah, nanti kalau misalkan Bapak terlalu cepat ngejelasinnya, nanti mohon untuk di komen saja gitu. Kita lanjut saja. Oke, terdapat dua jenis interface yang tadi ya. Ada Command Line Interface atau CLI, yaitu adalah interaksi user dengan sistem dilakukan dengan mengetikkan serangkaian kalimat perintah untuk dikerjakan oleh komputer. Contohnya, kalau untuk di OS Linux, dia menggunakan new terminal. Nah, dia new terminal hanya kata dan kata saja atau perintah sintak. Misalkan kalau untuk di Linux, perintah dasarnya adalah nano, kemudian sudo, kemudian apt-get install. Nah, kalau untuk di Windows, untuk sistem CLI mungkin anak-anak bisa membuka command prompt atau CMD ya. Nah, kalau ketika kita mau ngeping IP, kita membuka CMD atau command prompt. Nah, seperti itulah kira-kira tampilan CLI pada Windows. Mungkin kalau kita install berbasis CLI agak sedikit bingung ya, karena bosan juga ngelihatnya cuma tulisan-tulisan dan warna putih dan hitam. Kemudian yang kedua ada GUI atau Graphical User Interface, yang dimana interaksi user dilakukan melalui sekumpulan menu dan icon yang dapat dipilih oleh user untuk memberikan berbagai perintah ke komputer. Nah, untuk GUI ini bersifat user friendly ya. Jadi kalau bersifat user friendly itu contohnya tampilannya menarik, kemudian bisa dipahami, kemudian mudah dimengerti. Jadi perintah-perintahnya tuh enak. Kayak di Windows tuh, kita klik mau mematikan, kita cukup menekan tombol start, kemudian sudo. Berbeda dengan berbasis CLI ya. Untuk mematikan itu banyak sekali sintaknya, apt-get shutdown, kemudian jadi kita mengetik dulu sintaknya. Berbeda dengan GUI. Kalau GUI itu sudah artificial intelligence. Jadi sudah memiliki kecerdasan buatan. Jadi ketika kita klik, maka dia akan selesai gitu. Untuk contoh GUI yang tadi sudah dijelaskan oleh Fajar dan Nico, yaitu ada Windows 7, yang terbaru adalah Windows 11. Kemudian ada sistem operasi 32 bit dan 64 bit. Yang pertama adalah perbedaannya adalah kalau 32 bit hanya mampu menerima RAM maksimal 4 GB. Kalau misalkan 64 bit itu bisa menggunakan 128 GB RAM atau GB. Nah, ini adalah perbedaannya sangat signifikan ya, Nak ya. Bisa diteliti lagi nanti. Kemudian untuk manajemen memori dari sistem 64 bit juga lebih baik sehingga mampu menjalankan proses pada aplikasi lebih cepat. Jadi kalau 64 bit itu bisa menginstal 32 bit. Tapi kalau misalkan kita menggunakan OS 32 bit, kita belum tentu bisa menginstal aplikasi 64 bit. Jadi kalau kita sudah menginstal 64 bit, itu sudah diborong semua tuh. Jadi aplikasi 32 bit bisa kita tampung. Nah, cuma kalau untuk aplikasi OS 32 bit, kita belum tentu bisa menginstal aplikasi 64 bit. Misalkan kayak CorelDRAW. CorelDRAW itu biasanya ada dua tipe. Yang pertama 32 bit, kemudian ada 64 bit. Semua aplikasi pasti ada tipenya. Gitu. Kemudian, nah, untuk langkah-langkahnya, jadi saya di sini menggunakan virtual ya, karena tidak langsung. Jadi kalau misalkan langsung, mungkin laptopnya harus diformat gitu. Untuk virtualnya di sini ada dua, jadi saya memakai VirtualBox dan memakai VMware. Tapi setelah saya kaji lagi, setelah Bapak analisis, untuk VirtualBox penggunanya mungkin lebih mudah ya. Contoh saja, untuk membuat OS baru, kita bisa mengetikkan dengan cara membuka aplikasi virtualnya ya. Nanti akan keluar kotak dialog seperti ini. Nah,
Untuk nama dan OS-nya, yang pertama ada nama. Untuk nama bisa kita isi dengan nama masing-masing. Misalkan contohnya nama saya, M. Arifatur Rahman. Kemudian untuk machine foldernya itu adalah target folder instalan nantinya atau outputnya. Jadi misalkan kita menginstal membuat Linux Mint atau install Linux Mint nanti akan tersimpan di sini. Nanti akan tersimpan di local C, kemudian di folder user, kemudian di folder HP. Karena laptop saya HP, maka di sini HP. Ini tergantung usernya ya, nanti bisa dirubah. Kemudian akan tersimpan di folder VirtualBox VMS karena Bapak di sini menggunakan aplikasi VirtualBox. Kemudian untuk tipenya, karena Bapak akan menginstalasi Linux, maka kita pilih Linux. Jadi untuk tipe ini bisa banyak ya, ada Windows, ada Linux, ada FreeBSD, atau ada Apple gitu. Kemudian untuk Linux ini distronya sangat banyak sekali. Nah, jadi misalkan ada yang tadi sudah teman kalian jelaskan ya, Niko sama Fajar, ada FreeBSD, kemudian ada Debian, ada Ubuntu, ada Kali Linux, ada Linux Mint. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menginstalasi sistem operasi ringan yaitu adalah Linux Mint. Nah, untuk Linux Mint ini tidak ada keterangannya pada tipe ini. Jadi nanti ada pilihan kita bisa pilih Other Linux. Kita bisa pilih Other Linux, kemudian kita pilih yang 64 bit. Setelah itu kita klik Next. Kemudian kita masuk ke memory size ya. Untuk memory size-nya di sini ada yang direkomendasi adalah 512 MB. Cuma saya naikkan menjadi 1 GB biar agak lebih cepat ya. Ya. Semakin kita menaikkan ke warna merah, maka akan semakin berat juga. Tapi jangan juga kita terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti memorinya takutnya lemot. Kemudian setelah itu kita klik next ini, maka akan muncul kotak dialog hard disk ya. Di sini ada 3 pilihan. Do not add virtual hard disk berarti kita tidak akan menambahkan virtual hard disk. Nah, untuk yang nomor 2, create a virtual hard disk now, kita akan membuatnya. Nah, untuk langkah yang sebelumnya kan kita membuat hard disk. Nah, berarti kita harus pilih yang nomor 2. Kemudian untuk yang nomor 3, ini kalau misalkan sudah ada instalasinya, baru kita bisa pilih, kita bisa open letak instalasinya di mana. Nah, untuk yang ini kita pilih nomor 2 adalah create a virtual hard disk now. Kemudian setelah itu kita create. Setelah itu akan muncul kotak dialog hard disk dan file tipenya. Di sini ada VDI, ada VHD, ada VMDK. Nah, untuk virtual hard disk kita bisa pilih yang nomor 2 adalah VHD. Kemudian kita klik next. Kemudian selanjutnya untuk penyimpanan dan physical hard disknya ada 2 tipe, ada dynamically allocated, ada fixed size ya. Di sini saya milih dynamically allocated. Kalau untuk fixed size ini biasanya digunakan untuk sistem cepat gitu. Cuma kalau sistem cepat biasanya akan memakan memori yang sangat cepat juga gitu. Kemudian selanjutnya, nah untuk file lokasi penyimpanan itu bisa kita lihat ya. Untuk memori penyimpanan di sini ada VirtualBox, kemudian penamaan tadi yang sudah kita buat misalkan M. Arifatur Rahman. Nah, nanti untuk foldernya itu bisa kita lihat di sini nanti di mana kita menyimpannya. Kemudian setelah itu ada memori mesin foldernya ya, atau memori mesin virtualnya. Direkomendasikan di sini adalah 8 GB. Adalah 8 GB. Kalau misalkan di sini mau kita ganti atau mau kita tambah, boleh sekali, sangat diperbolehkan. Kalau misalkan kurang 8 GB itu tidak disarankan karena takutnya akan lemot. Oke, misalkan di sini saya ganti menjadi 14 GB, apakah cukup? Insya Allah cukup karena di sini adalah memori up-nya adalah 2 TB. Yang penting di sini jangan tera, yang penting giga saja. Kalau misalkan tera itu tidak akan cukup size-nya. Setelah itu kita ganti misalkan 14 GB, kemudian kita create.
Setelah itu, nah akan muncul seperti ini ya, gambar seperti ini. Ini adalah tampilan Linux Mint. Jadi mungkin tampilannya seperti ini, ada 2 item atau 3 item. Kalau Linux Mint dia berbasis GUI, karena kalau untuk CLI saya takutnya nanti kalian bosan memandangnya. Oke, langsung saja kita klik 2 kali di bacaan install Linux Mint. Kemudian langkah berikutnya itu adalah pemilihan bahasa. Ada pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa ini banyak sekali, ada Inggris, ada Espanyol, ada Prancis, ada Italiano, bahkan ada bahasa Indonesia. Cuma untuk bahasa ini karena kita orang komputer ya nak ya, jadi lebih fleksibel ke bahasa Inggris. Kalau misalnya kita ganti ke bahasa Indonesia agak sedikit rancu, mungkin beda ya gitu. Kalau misalkan resell bin mungkin ya tempat sampah atau bagaimana, mungkin bahasanya seperti itu. Setelah kita klik English, kita langsung saja continue. Oke, kemudian kalian akan dihadapkan pada instalasi tipenya ya. Di sini ada hapus disk dan install Linux. Nah, ini wajib sekali recommended-nya. Kemudian kita klik saja yang pertama, maka akan dihapus disknya dan diinstal Linux yang terbaru atau Linux Mint-nya. Nah, untuk lokal atau partisinya, ini bisa kita lihat ada partisi 1 dan partisi 5. Untuk partisi bisa ini ya, bisa fleksibel, bisa kita pilih nanti. Kemudian kita klik continue atau lanjutkan. Nah, setelah itu di sini kita akan disuruh memilih lokasi kita. Oke, karena kita tinggal di Indonesia, itu nanti bisa disesuaikan. Nanti bisa dipilih di Jakarta ataupun mungkin di daerah masing-masing kita. Misalkan kayak Mahzan nih. Nah, Mahzan di bagian tengah. Nah, mungkin nanti bisa disesuaikan. Kemudian ada Rizky di bagian Lampung, di bagian Pulau Sumatera. Mungkin nanti bisa disesuaikan. Setelah itu kita klik continue atau lanjutkan. Nah, kalau sudah, kita harus membuat keyboard layout. Jadi ini wajib ya. Ada English. Nah, untuk English kita pilih yang US saja. Untuk English ini banyak sekali ya. Pilihannya ada Nigeria, ada Ghana, ada South Africa. Nah, kita pilih yang US saja. Setelah itu kita klik continue atau lanjutkan. Nah, untuk berikutnya, jadi untuk instalasi Linux, semua Linux itu wajib membuat username dan password. Berbeda dengan Windows. Kalau Windows kan hanya opsi saja ya, nak ya. Tapi kalau misalkan di Linux itu kita wajib sekali menggunakan atau membuat username dan password. Misalkan untuk namanya M. Arifatur Rahman, kemudian komputer name-nya M. Arif VirtualBox. Untuk pick username-nya adalah bisa M. Arifatur Rahman. Nah, untuk passwordnya kita isi misalkan Arif 12345, kemudian konfirmasinya disamakan antara password yang pertama. Gitu. Kalau misalkan di sini ada bacaan weak password atau fair password itu diabaikan saja. Kalau misalkan weak password itu misalkan passwordnya masih rendah atau tidak ada kombinasi angka dan huruf. Kemudian disamakan. Kalau misalkan di pilihan pertama ada huruf kecil, ada huruf besar, maka kita samakan di konfirmasinya. Jadi kita harus sama benar. Kalau misalkan tidak sama, maka dia akan nggak matching atau tidak akan tidak berhasil. Tapi ketika sudah sama, maka gambarnya akan checklist seperti ini. Oke. Setelah itu kita klik continue. Ya. Ini adalah tahap proses instalasinya. Seperti ini adalah logo Linux Mint-nya. Jadi visualnya tuh lebih smooth, kemudian lebih mudah dimengerti perintah-perintahnya seperti itu. Contohnya kayak Windows, kemudian Android, kemudian Apple. Mungkin dia tampilannya lebih smooth ke kita gitu. Jadi kalau GUI itu lebih mengikuti perkembangan zaman. Gitu sih Niko. Ada lagi Oke, Pak, mungkin? terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, kalau mungkin tidak ada, di sini ada soal ya. Nanti Saya kalian Pak bisa mau nanya pilih. dulu Oh Pak. ya, silakan. Kasih jaringan melalui gambar grafik, icon, menu, dan menggunakan perangkat petunjuk adalah pengertian dari
Ada yang bisa menjawab? Nah, ini adalah yang tadi ditanyakan oleh teman kita. Gitu. Ada yang bisa menjawab? Gua, Pak. Gui. B, Pak, B, Pak, B. Pak, B, Gui. Ternyata Gui. B, Pak, B. iya. Ternyata banyak B, Pak, sekali B, yang Pak, B, Gui. Iya, Gui. Saya pengen jawab, Pak. Dapat 100 ya, Pak. Saya dapat B, dulu, Pak, Pak. B, Pak. Warna coklat, Gui. Pak. Gui. Ya, Gui. oke. Duluan. Anak-anak saya Yang yang benar ganteng jawabannya dan boleh. cantik. Ya, jadi yang benar ya jawabannya Gui. Oke, kalian mendapat coklat semua nanti ya. Oke, benar. Kemudian, nah untuk soal ini nanti saya tayangkan nanti. Oke. Setelah itu di sini saya akan mempraktikkan instalasinya. Cuma saya hanya apa namanya? Saya hanya memutar videonya saja mungkin ya. Tidak mempraktekkan. Kalau mempraktekkan mungkin waktunya tidak cukup ya. Karena sekarang saja sudah 40 menitan sendiri. Ya. Jadi 10 menit lagi waktunya. Oke, langsung saja. Oke. Atau sistem operasi jaringan. Oke. Apakah suaranya terdengar ya? Terdengar apa tidak ya? Lebih tepatnya instalasi Linux Mint. Oke. Pak. Terdengar apa tidak? Halo. Terdengar, Pak. Oke, kalau terdengar saya lanjutkan ya. Dengar, Pak. Oke, saya lanjutkan. Untuk sebelum kita melangkah ke instalasi, ada 3 item yang perlu kita perhatikan untuk mendukungnya instalasi Linux Mint. Tidak ada, Yang Pak. pertama Tidak adalah ada suaranya, Pak. aplikasi VirtualBox. Karena di sini saya akan menggunakan Yang aplikasi nomor 3, virtual agar instalasinya tidak terkena langsung Pak. pada Windows. Gimana Tadinya, Pak. tadi? Yang nomor 3? Pakai tab, Pak. Soalnya, iya. Yang tab ya? Pakai tab ya? Iya, Pak Guru. Oke, untuk tab sebentar. Gunakan aplikasi virtual. Apakah sudah terdengar videonya? Agar instalasinya tidak terkena langsung pada Windows kita yang asli. Belum ya, Nak ya? Kemudian ada aplikasi Power ISO. Belum terdengar sama sekali, apa mungkin salah ya? Oke, sebentar. Oke, mungkin saya jelaskan saja ya. Langsung pada Windows kita yang asli. Kemudian Jadi, ada aplikasi Power ISO yang untuk pertama kita mounting memakai ISO aplikasi dari ada dari Power Linux ISO, dari Linux itu kemudian sendiri. kita memakai Kemudian aplikasi ada VirtualBox. juga masternya atau master Linux Mint-nya. Oke, sebelum kita menginstal OS-nya, jadi nanti kita harus mounting dulu.
Jadi mounting itu adalah memasukkan eh, ISO kita ke dalam lokal kita. Misalkan kita akan memountingkan ke lokal E, maka caranya kita pilih dulu atau kita cari dulu ISO kita yang sudah kita simpan. Misalkan di sini ada di disk PC, kemudian di master, kemudian Bisa di dicek program, Linux Mint ya. kemudian Ukurannya adalah nah ini ada 2,358 Linux Mint, GB. ukurannya 2,358. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama sebelum kita masuk aplikasi VirtualBox, kita harus mounting dulu Linux Mint ini ke. Oke, kalau sudah cek, kita melakukan mounting dengan cara data E klik atau ke kanan, lokal E atau ke lokal kemudian D. Oke. mount. Oke, nanti kita bisa lihat ya. Caranya dengan klik kanan, kemudian kita pilih show more option. Nah, kita klik kanan, kemudian kita show more, kemudian kita pilih yang bacaan power ISO, Kemudian kita pilih yang bacaan power ISO. mount Kemudian to kita local pilih E. mount to drive E atau ke lokal E. Kita langsung klik saja Bapak Ibu. Oke. Setelah diklik, langsung saja kita lihat lokal E. Oke. Setelah dimounting, kita bisa ngeceknya. Jadi nanti tadi kita mountingnya di lokal E, kita bisa ceknya di lokal E. Kita cek saja, diklik di lokal E. Maka ini adalah tampilan dari ISO Linux Mint-nya. Ada disknya, ada bootingnya, kemudian ada ISO Linux-nya tersendiri. Nah, yang sudah kita mounting anak-anak ya. Oke, untuk isi ada ISO Oracle VirtualBox ya, Bapak Ibu, anak-anak. Oke. Nah, ini adalah tampilan VirtualBox-nya. Jadi sebelum kita membuat menu baru, di sini ada menu bar, ada menu file, ada menu machine, kemudian ada menu head. Nah, untuk di bawahnya ini adalah menu new, ada menu setting, adalah menu start. Nah, ini adalah menu toolbar-nya atau sub dari menu bar itu. Jadi kalau misalnya kita mau membuat file baru, kita cukup tekan klik menu new. Nah, kita lihat saja videonya. Kita langsung saja, ini adalah tampilan VirtualBox, banyak sekali mungkin, kemudian kita pilih new. Ya, bisa juga kita memilih menu mission ya, nah. Jadi nanti bisa kita, selain kita klik new, kita juga bisa memilih menu mission, kemudian klik menu. Banyak sekali mungkin di sini pilihannya. Kemudian saya langsung buat baru saja Bapak Ibu ya. Kita klik mission, kemudian kita pilih new. Oke, maka akan muncul kotak dialog nama untuk dan OS-nya. Untuk nama sendiri kita bisa opsional Bapak Ibu ya. Di sini misalkan saya memilih nama M Arif atau nama saya sendiri, Fatur Rahman. Fatur Rahman. Kemudian misalkan underscore ppg daljab Unima. Oke. Kemudian untuk mission foldernya, instalasi ini akan disimpan pada lokal C, kemudian folder user, kemudian folder HP, kemudian di folder VirtualBox VM. Kita pilih Linux anak-anak ya. Kedua ada Debian, ada Fedora. Nah, karena kita akan menginstal Linux Mint, maka kita pilih yang other Linux yang versi. Oke, jadi itu sama ya. Jadi ini seperti yang sudah Bapak jelaskan. Untuk namanya bisa bebas kita ketik di sini. Contohnya adalah M Arif atau Rahman, kemudian underscore ppg daljab unima. Kemudian untuk output foldernya ini adalah di lokal C, kemudian di folder user, kemudian di folder VirtualBox VMS. Nah, untuk tipenya itu karena kita dari varian Linux, maka kita pilih Linux, kemudian versinya seperti yang sudah saya jelaskan pada PPT tadi adalah other Linux memakai 64 bit Setelah anak-anak. itu kita klik Oke, next. kalau sudah memory size ya, ini adalah rekomendasinya 512, tapi kita naikkan saja menjadi 1024 saja enggak. Ya, untuk memorinya sendiri yang tadinya 512 rekomendasinya bisa kita naikkan menjadi 1024 MB. Oke. Ini seperti yang tadi hampir sama. Jadi saya cepatkan saja. OS-nya Oke. Setelah itu kalau sudah terbuat ISO-nya, maka akan muncul seperti ini ya. Di sini ada previewnya. Yang pertama namanya,
nama yang sudah saya buat, kemudian OS-nya Arch Linux 64 bit, kemudian memorinya itu 1024 MB atau 1 GB. Setelah itu kita klik start. Linux, saya menggunakan Linux Mint atau RAM kita. Oke, kita tunggu. Bapak cepatkan saja ya karena mengingat waktunya. Oke, di sini nanti akan dikasih pilihan ya. Jadi sebelum kita melakukan instalasi, kita harus melakukan destinasi dulu. Jadi ini adalah tempat mountingan kita tadi. Misalkan kita mounting ISO Linux Mint tadi di lokal E, maka kita pilih lokal E, kemudian kita klik start. Apabila di sini terdapat dua lokal, nah nanti kita jangan sampai salah ya nak ya. Kalau misalkan kita sampai salah memilih lokal, maka akibatnya proses instalasi akan error atau fatal. Jadi misalkan kita mounting di lokal E, sedangkan di sini ada dua lokal, ada lokal E dan lokal F. Kalau misalkan kita memilih lokal F, sedangkan mountingannya ada di lokal E, maka dia tidak akan terbaca mountingannya tadi gitu. Oke, karena di sini berhubung Bapak cuma memakai satu drive, maka tidak ada yang dipilih, cuma E saja. Nah, setelah itu kita klik start. Setelah itu akan muncul di mana letak mountingan lokal. Pilih lokal, kemudian di sini. Oke, kemudian akan muncul seperti ini ya. Ada 4 kategori. Yang pertama Linux Mint, yang nomor 2 ada compatible model dan manufaktur, dan yang nomor 4 adalah test memori. Nah, untuk langsung saja kita memilih yang pertama, kita tekan enter saja. Ada GNU Group 64 bit memori. Pilihan itu akan muncul kira-kira logo Linux Mint ya anak-anak seperti ini ya. Jadi Linux Mint ini ada itu baca anak-anak tanpa harus membuat mendownload crack, kemudian apa dan sebagainya. Kemudian setelah kita menginstal Linux, variannya apa saja. Oke, baik. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, jadi kalau misalkan Linux Mint belum diinstal sama sekali, maka dia ada bacaan install Linux Mint. Nah, seperti apa langkahnya? Kita tinggal klik 2 kali pada Linux Mint. Oke. Langsung menggunakan Office. Kalau di Windows kan Microsoft Office, cuma kalau di Linux namanya LibreOffice. Itu atau menu saja anak-anak. Oke, harus kita cepatkan saja. Oke. Ini adalah tahap memilih bahasa ya. Memilih bahasa bisa kita ini tadi memilih keyboard layout. Kemudian di sini ada. Nah, untuk install multimedia, kalau misalnya kita mau menginstal edit video, edit foto, kita bisa menceklisnya. Cuma kalau misalnya kita tidak mau menginstalnya, kita tidak harus menginstalnya. Kemudian kita klik continue. Setelah itu, nah ini adalah tahap penghapusan disk dan install Linux Mint-nya. Jadi setelah dihapus, kita juga wajib menginstalnya. Kalau sudah, kita klik install now. Maka proses instalasi akan dimulai. Oke. Kita kemudian bisa memilih tempat kita ya Bapak Ibu ya. Kita bisa memilih tempat kita yaitu di Indonesia. Karena saya berada di Bandar Lampung atau di Lampung, mungkin saya ketik saja ya. Misalkan saya kan di Lampung atau di Bandar Lampung ya. Nanti Bapak juga bisa memilih nama tempatnya atau di Bandar Lampung gitu. Nah, Bandar Lampung atau Lampung. Setelah itu kita klik kalau sudah continue. Oke. Nah, ini tampilannya sama ya. Jadi kita harus wajib membuat password dan username. Password. Jadi kalau di kita harus password ppg dalajab unima. Oke. Sudah. Untuk komputer name-nya Marif. Untuk 1 2 3 name-nya Marif ya. Oke. Setelah itu untuk passwordnya nanti bisa opsional saja. Untuk passwordnya di sini misalkan saya ketik, oke, kita lanjut saja ya. Keterangan weak pass, caranya kita sebenarnya kecil saja. Nah, kalau kemudian setelah itu, jadi untuk passwordnya nanti opsional saja. Kalau misalkan ada kombinasi angka, ya kita juga harus memakai kombinasi angka dan huruf gitu. Itu kita ada anak panah kecil di bawah ini, persen bisa tunggu saja. Sudah ada aplikasinya lama. YouTube itu. Jadi kita langsung saja. Untuk belajar harus. Nah, jadi seperti yang sudah saya bilang, jadi untuk open source Linux ini
itu aplikasinya sudah terinstall. Jadi kita tinggal menggunakan. Contohnya di sini ada aplikasi browser ya. Ada Firefox, kemudian ada Netflix, ada YouTube. Nah, aplikasi ini tuh sudah terinstall. Kita tinggal menggunakan saja dan mengaitkan akun gitu. Jadi kita tidak perlu mendownload, kemudian kita tidak perlu mengcopy paste. Nah, untuk aplikasi musik juga sama ya. Di sini juga beberapa aplikasinya gratis. Kita langsung saja kita cepatkan karena mengingat waktunya juga sudah agak sedikit mepet. Nah, kalau sudah tahap seperti ini, langsung saja kita klik restart now ya. Jadi untuk merestart, oke, maka akan muncul seperti ini. Ya, ini adalah logonya. Oke. Jadi di sini tampilannya M. Arif Fatur Rahman PPG Daljab ya. PPG Daljab, kemudian untuk passwordnya tadi Marif 123, kita bisa enter. Kemudian ya, seperti ini kira-kira. Ya. Kalau kita cek anak-anak ya. Ini ada aplikasinya di sini semua, kemudian di sini ada open Windows-nya untuk show desktop, ada Firefox-nya yang tadi yang sudah terinstall. Untuk main terminal, kemudian ada kan aksesoris, kemudian ada grafik, ada internet, ada multimedia, ada Office ya. Untuk Office coba kita buka untuk yang di Office Writer. Kalau di Windows kan Microsoft Office Word ya. Kalau di Linux biasanya LibreOffice. Kita tunggu ya anak-anak ya. Writer gitu. Nah, ya lagi loading ya. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Banyak sekali jadi aplikasi yang sudah terinstall. Itu dia. Kalau misalkan untuk instalasi OS jaringan mungkin akan membutuhkan waktu atau effort yang sangat panjang ya. Jadi Bapak cuma merekamnya saja. Jadi cuma itu yang bisa Bapak sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan lagi atau tidak? Karena mengingat waktu juga sudah berjalan ini ya. Oke, kalau mungkin tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi materi kita pagi ini. Ada pertanyaan untuk Rizky mungkin? Cukup Bapak, sudah sangat jelas. Cukup ya. Oke. Jadi kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi. Jadi nanti untuk minggu depan mungkin kita lebih praktek ke kelompok masing-masing ya. Jadi nanti saya buat 2 kelompok, misalkan satu kelompoknya 4 orang atau lainnya 4 orang juga. Oke, jadi saya ingin bertanya kepada Nana, jadi apakah ada kendala dalam proses pembelajaran ini kira-kira? Menurut Nana bagaimana? Menurut saya sih tidak ada sih Pak. Tidak ada ya? Karena nanti tugasnya tidak per kelompok kan Pak. Jadi ya, kalau misalkan nggak ngerti bisa nanya. Nanti saya bagikan LKPD-nya ya. Jadi nanti mungkin per kelompok tidak individu gitu. Kemudian untuk yang kedua untuk Mahzan bisa ya? Halo Mahzan. Abang Mahzan, oh sepertinya ya. Kita lanjut ke Fadli ya. Kira-kira manfaat pembelajaran ini apa ya Fadli ya kira-kira? Oke, terima kasih Bapak Guru yang saya hormati. Manfaatnya banyak sekali ya Pak. Yang pertama kita mengerti proses instalasi proses instalasi Linux, kemudian kita tahu Linux itu apa, terus juga penjelasan tentang GUI dengan CLI itu bagaimana, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang ada pada Linux itu sendiri. Jadi kita menambah wawasan kami sebagai peserta didik, sehingga nanti mungkin untuk penerapannya bisa Bapak arahkan lagi di pertemuan selanjutnya apa untuk penggunaannya. Mungkin ada sekali step by stepnya, langkah demi langkahnya untuk proses instalasinya sendiri. Terima kasih Pak, penjelasannya jelas, kemudian juga kontennya sangat menarik sekali, penuh warna, kemudian proses video tutorialnya pun sangat mudah dimengerti.
Mungkin itu dari saya, Bapak Guru yang saya hormati, Bapak Arif. Oke, baik Fadli. Terima kasih atas penjelasannya untuk Fadli dan Rizky. Sebenarnya saya Baik, masih ada kuis, cuma mengingat waktu yang sudah mepet, jadi kuisnya saya tiadakan saja. Oke, kurang lebih tadi yang mimpin doa siapa ya? Saya lupa sampean. Pak Bu Nana ya, yang mimpin doa ya? Atau siapa ya? Pak Ibnu. Oh, Pak Ibnu. Pak Ibnu silakan untuk mimpin doa, Pak Ibnu. Pak Ibnu tidur ya? Apa bagaimana? Oh ya, Iya, Pak, silakan, siap, Pak. silakan Ibnu. Oke. Sebelumnya mari kita berdoa dalam hati mulai. Baik, pembelajaran sudah selesai. Terima kasih Pak Arif. Oke.